Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim la yakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang hadir bersama kita di pagi hari yang berbahagia ini, para tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua BKM, para kepala dusun, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah tentunya dengan memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pagi hari ini Allah masih kasih kita sehat, Allah masih kasih kita sempat, Allah masih kasih kita niat. Sebab kadang ada orang yang sehat tapi dia tak sempat. Ada orang yang sempat tapi kadang dia tak sehat. Ada orang yang sehat dan sempat tapi kadang dia tak niat. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita Allah kasih lengkap, sehat, sempat dan niat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan hari ini semuanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kemarin apa, Bapak? Kira-kira niat kita kemarin apa ini? Pengajian. Enggak lillahi ta'ala. Kira-kira apa niat kita ini? Kalau niat-niat kue kotak ada lah ya. Ada Pak. Dari tadi tunggu buka dulu ya. Niat kita hanya harus lillahi. Sebab nanti banyak orang di yaumil akhir dia kira selama hidup banyak amal ibadahnya yang bisa menolong dia nanti di yaumil akhir. Rupanya gara-gara salahnya tak ada sedikit pun amal ibadah yang bisa menolong dia. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu tergantung niatnya dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan kemarin? Kalau lillahi ta'ala, maka ridho Allah dan balasan dari Allah nanti yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan kemarin harus ikhlas. Dan niat itu harus terus diperbaharui. Karena setan selalu saja terus untuk membelok-belokkan niat kita. Maka setiap sholat selalu kita luruskan niat. Apa niatnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka niat itu harus kita teruskan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan kepada ruh Rasulullah berbuah syafaat nantinya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Kita ceramah hari ini usah lama-lama Pak. Kan karena yang ahli-ahli sampai mencoba kan Pak. Usah lama-lama, bentar ya. Lama-lama hari ini aku pusing apa yang aku sampaikan. Usah lama-lama. Pesan panitia tadi malam, katanya Ustaz, saya ngobrol masalah Isra Mi'raj. Jadi malam ini kita, pagi ini kita bahas Isra Mi'raj sedikit, ya Pak. Jadi dulu tahun itu belum ada angka-angkanya. Kalau sekarang kan ada angkanya 2023, 2024, 1444 Hijriah. Dulu tahun itu belum ada angkanya. Maka penyebutan tahun pada zaman dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh sederhana, Nabi Muhammad dilahirkan ketika ada pasukan tentara Abraha, pasukan bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Maka tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Isra wal Mi'raj disebut dengan Yaumul Husni atau tahun berduka cita. Kenapa? Yang melatar belakangi terjadinya perjalanan Isra wal Mi'raj adalah karena Nabi Muhammad sedang berduka cita. Ditinggal istri tercintanya namanya Siti Khadijah dan ditinggal paman yang dia sayang namanya Abu Talib. Sedih luar biasa Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh istri tercinta. Bapak kira-kira kalau ditinggal ibu nangis Pak? Nah, sini Pak situ. Kira-kira kalau ditinggal ibu nangis nggak? Tinggal lagi Pak. Nangis sedikit aja. Nangis tidak? Nabi Muhammad berhari-hari nangisnya. Maka sampai-sampai malaikat Jibril kasih nasihat kepada Nabi Muhammad, Isma syita, fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, kau hidup suka hati pula. Apa mau kau buat-buatlah. Tapi ingat, suatu saat nanti kau pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya Muhammad, kau mau cinta sama orang, cintalah. Tapi ingat, cintamu itu pasti akan berakhir. Cintamu itu pasti akan habis. Cintamu itu pasti ada masanya. Cintamu itu terbatas. Suatu hari nanti orang yang kau cintai pun akan mati. Kalau Pak kira-kira kau tinggal hidup nangis nggak? Nangis sikit-sikit aja Pak. Acting depan orang aja ya kan. Habis tugas lagi ya Pak. Yang lama dah tahu rasanya ya kan. Tadi yang baru kan. Ini ibu-ibu tak ada pula begini Pak. Kalau bapak-bapak semua jamaahnya berasa baju juga ya. Ada ibu ya. Kan? Maka begitulah. Peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita juga bahwasanya nanti ketika kita mati kita sendirian. Tak ada yang menemani kita. Orang yang kita sayang tak mau menemani kita dalam kubur. Walaupun selama hidup di dunia dikatanya dia cinta kami, tak mau pisah-pisah bersama bapak. Tapi begitu mati tak akan mau dia menemani kita di dalam kubur. Bapak pun begitu. Mati ibu tu. Bapak bilang cinta kan, mau kawannya dalam kubur. Mau? Mau? Mana ada yang mau? Maka ada satu syair apa katanya? Yang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Tinggallah harta anak dan menantu, tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Apa yang kita miliki sekarang bakal tinggal. Apa yang kita cintai sekarang bakal tinggal. Cuma dua yang bisa menolong kita nanti di dalam kubur. Satu, amal ibadah. Dua,
doa anak yang soleh. Maka kita punya anak, jadikanlah anak kita tadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau boleh saya bilang, kita ini orang tua bukan yang paling manjur di dunia. Apa yang kita cakapkan sama anak itu yang terjadi sama anak. Ada satu imam besar Masjidil Haram, namanya Imam As-Sudais. Sampai sekarang dia jadi imam besar Masjidil Haram. Apa katanya? Aku sekarang ini bisa jadi imam besar Masjidil Haram ini karena kutukan dari makku. Ditanya pada jamaah, kenapa kau bilang kau bisa jadi imam besar karena kutukan dari makmu? Apa dijawab Imam As-Sudais? Dulu waktu kecil aku mandang, ketika mak udah masak banyak, mak udah masak enak, mau menjamu tamu yang datang ke rumah, dihidangkannya masakannya tadi, ku banting keluar dari rumah, ku ambil pasir, ku taburi masakan makku tadi dengan pasir. Seketika makku marah kepadaku, kata Imam As-Sudais, apa yang dikeluarkan dari mulut maknya tadi? Ku kutuk kau. Ja'alallahu imamul Masjidil Haram. Semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil. Itu bukan mak-mak dulu kayak gitu, Pak. Maka mak-mak dulu paling banter, walaupun anak yang tadi banter yang dibilangnya, bertuah kali aku punya anak macam itu. Orang-orang tua dulu walaupun anaknya banter, yang dibilangnya bertuah kali aku punya anak macam itu. Jadi kalau orang-orang tua sekarang, pahit lah kayak gitu. Ranking berapa lo? Ranking 30 mah. Pau. Macam pau betul anak tadi. Ya kan? Bandel sikit anak tadi lagi aja. Lompat aja. Dasar anak binatang ini. Maka betul anak tadi jadi binatang. Walaupun udah besar anak tadi kiling-kiling aja nengok di sawit orang. Kenapa maknya yang bilang? Maknya yang bilang. Ayahnya yang bilang. Maka suatu kali ada satu khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nampak ada seorang ayah memukuli anaknya aja tiap hari. Dipukuli ayahnya aja anaknya ini. Ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa kau pukuli tiap hari anakmu? Apa kata ayah yang tiap hari memukuli anaknya? Anakku ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi yang Umar bin Khattab. Kemudian anak yang dipukuli tadi bercakap tak terima. Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, aku mau bertanya kepada engkau. Aku ini kata ayahku anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Apa kata ada kedua orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya Amirul Mukminin, aku ini mau bertanya sama engkau. Aku ini kata mak ayahku anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Aku bertanya, apa kata ada tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak? Apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka kalau kita anak kita itu pandai, agak tahu diri sedikit lah, Pak. Berkaca-kaca sedikit. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Salah satunya adalah mendidik anak. Mendidik anak dalam Islam ini bukan setelah keluar dari rahim. Mulai belum menikah ada tanggung jawab kita kepada anak kita nanti. Dari mulai sebelum menikah ada pendidikan kepada anak. Setelah menikah ada tanggung jawab kepada anak. Dalam kandungan ada tanggung jawab pendidikan kepada anak. Setelah keluar dari rahim ada tanggung jawab pendidikan kepada anak. Jangan kita pikir setelah keluar anak tadi dari perut barulah keluar tanggung jawab. Tidak. Dari mulai kita sebelum menikah ada tanggung jawab pendidikan kita kepada anak. Apa salah satunya? Memilihkan emak yang solehah untuk dia dan mencarikan ayah yang soleh untuk calon kita. Bapak-bapak nanti cari calon mantu, tengoklah yang bagus agamanya. Jangan tengok yang banyak hartanya aja. Kadang orang kita sekarang begitu. Kalau udah ada anak-anak lajang datang ke rumah yang
Tapi kalau masih naik kereta, banyak pertanyaannya. Siapa itu? Calon mantu mama lah. Orang mana? Orang Binjai sana. Kok keling kali? Kerja mana rupanya dia? Tak ada mak, guru-guru ngaji aja. Ceramah-ceramah aja dia tuh. Guru-guru honor lah balik di MTS sana. Nasib. Dah layak kau honor. Mak honor. Kau pun honor. Calon kau juga pun honor lagi. Memang keluarga honor lagi. Tapi kan, cari yang lain lagi. Cari yang agak berbobot sikit lah. Masa guru-guru ngaji? Kalau dia paham agama, belum banyak hartanya, takkan dibiarkannya anak bapak mati gara-gara kelaparan. Tapi kalau dia banyak hartanya, tak ada ilmu agamanya, pasti lambat laun. Harta tadi pasti akan habis. Kenapa? Tak ada iman. Banyak harta, judi. Banyak harta, oke. Banyak harta, skater. Masa ketawa-ketawa, lama semua ini. Kan jangan skater ini, banyak kali mana-mana skater. Kakek merah, tunggunya kuburan Cina. Supaya dapat kakek merah, link tahap oleh cepat tahu. Maka pilih yang bagus agama. Kalau baik agamanya, minimal akan dibiarkannya anak kita mati kelaparan. Tapi kalau banyak hartanya, tak ada agamanya, hancur. Pasti lambat laun harta tadi pasti akan habis karena tak terarah arah yang tak benar. Tapi kalau bisa pula dapat banyak hartanya, bagus agamanya, ya Pak. Itu doa kita sama-sama. Maka tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah pendidikan. Maka orang tuanya besar tanggung jawab kepada anak. Rusak anak berarti salah satunya adalah karena orang tuanya juga. Sekarang kan kalau kita perhatikan begitu, Pak. Gak akan mungkin maknya berjilbab syar'i, anaknya pakai hotpants, nggak ada itu. Kalau maknya pirang, barulah anaknya pakai pensi. Tapi kalau maknya berjilbab syar'i, maknya berbaju besar, berbaju kurung, takkan mungkin anaknya begitu. Tapi kalau maknya rambut pirang, bibir monyong, merah, alis tebal, akibatnya anak tidak nenek sihir. Makanya orang tua, bapak, anak-anak lajang, cari nanti calon emas untuk anak kita harus yang solehah, tahu agama, mengerti. Karena anak yang solehlah nanti yang akan bisa membantu kita ketika kita berada di dalam. Itulah salah satunya peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita. Apalagi peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah abadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Apa Allah bilang? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kenapa ayat tentang Isra wal Mi'raj ini diawali dengan kata Subhana? Karena Allah ingin menunjukkan kesucian dirinya. Kata para ulama, bahwasanya tak ada yang lebih suci kecuali Allah. Allah ingin menunjukkan keagungan dirinya. Bahwasanya tak ada yang lebih agung kecuali Allah. Allah ingin meninggikan dirinya. Bahwasanya tak ada yang pantas untuk merasa tinggi kecuali Allah. Allah ingin menunjukkan kesombongan dirinya. Bahwasanya tak ada yang pantas untuk sombong kecuali Allah. Maka kita di manusia-manusia tak pantas punya sifat sombong. Siapa saja dari kita yang punya sifat sombong, hancur. Orang kaya sombong, hancur. Kadus sombong, hancur. Kepala BKM sombong, hancur. Apalagi kades sombong, hancur. Udah habis misalnya.
Pak. Sudah susah sombong. Tapi ada namanya Sa'labah. Hancur. Agak kita ini jangan pernah punya sifat sombong. Siapa yang sombong tadi? Dihancurkan sombong. Al-kibriya ridai, sombong itu selendang kata. Al-izamatu izari, kebesaran sarung kata. Merasa sombong kau, merasa besar kau, merasa tinggi kau, merasa punya kau, merasa berkuasa kau. Allah bilang, fasabtu fitnah, ucampakkan kalian masuk ke dalam neraka. Kita ini manusia, jangan pernah punya sifat sombong. Jangan pernah punya sifat sombong. Ini kadang kita ini manusia ini lupa. Itu tadi makanya niat harus selalu diperbarui tanpa kita sadari, karena setan selalu untuk membelok-belokkan niat kita. Terakhir niat kita tadi yang awalnya cuma mau memberitahu kepada orang, terakhir jadi sombong. Maka niat tadi harus dijaga, harus diluruskan. Jangan kita punya sifat sombong. Siapa yang sombong-sombong hancur. Jangan pernah punya sifat. Jadi balik kita ke Isra wal Mi'raj tadi. Isra maknanya adalah perjalanan di malam hari. Berarti kalau ada orang jalan malam-malam, orang lagi pintar orang. Kalau ada jam 2 malam orang keliling-keliling rumah orang, jangan ditegur, jangan dipanggil, jangan dilarang-larang, karena orang lagi. Isra maknanya adalah perjalanan di malam hari. Tapi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dalam satu riwayat dikisahkan ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa Palestina, Nabi Muhammad bertemu dengan Anbiya wal Mursalin, berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu, berjumpa dengan rasul-rasul terdahulu. Rasul-rasul dan nabi terdahulu bertanya kepada Jibril tentang siapa yang sedang bersama dia. Maka Nabi Adam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa yang sedang kau bawa ini?" Apa kata Jibril? "Dia adalah Muhammad Rasulullah." "Ya Adam, bukankah gara-gara dia kau diciptakan Allah di muka bumi ini?" Dibuka Nabi Adam matanya, maka tertulislah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi Musa pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa yang sedang kau bawa itu?" Apa kata malaikat Jibril? "Ini Muhammad Rasulullah, kekasih Allah." Apa kata Nabi Musa? "Oh, ini dia yang namanya Muhammad. Gara-gara dia aku bebas dari kejaran Fir'aun. Gara-gara dia aku selamat dari kejaran Fir'aun. Gara-gara dia Allah membelahkan lautan merah kemudian menenggelamkan pasukan Fir'aun." Ini rupanya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Semua nabi-nabi itu dulu tercipta pun sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, apa katanya? Seandainya tak ada perjalanan Isra wal Mi'raj ini, takkan berjumpa nabi-nabi terdahulu, tak bisa nabi-nabi terdahulu memandang wajahnya Nabi Muhammad, maka takkan bisa mereka merasakan surga yang telah Allah ciptakan itu. Hikmah Isra wal Mi'raj ini besar. Salah satunya sebab para anbiya wal mursalin bisa merasakan surga yang telah Allah ciptakan. Maka siapa-siapa kita yang mau masuk surga harus senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para anbiya wal mursalin zaman dahulu diharuskan untuk menatap wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru bisa masuk ke dalam surga, maka kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad paling tidak dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa jumpa, belum ketemu juga dalam mimpi, maka paling tidak senanglah kita melihat wajah-wajah para ulama. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya.
senang matanya dari melihat para awliya wa sholihin, orang-orang soleh, orang-orang yang tinggi ilmu agamanya, orang-orang yang alim, kan senang. Tapi begitulah pula kita sekarang. Kalau berkumpul kita di warung berjam-jam tahan. Tapi kalau udah pengajian, baru lagi assalamualaikum Ustaz tadi udah dengan kepala. Maka salah satu ciri orang yang tak kenal dan tak cinta Allah, senang dia ketika berbicara dengan manusia, senang dia ketika ngobrol dengan manusia. Tapi ketika begitu membahas tentang syariat dan tentang Allah, tentang orang-orang yang dicintai Allah, suntuk kepalanya. Maka orang-orang yang pening, orang-orang yang ngantuk ketika pengajian, orang-orang yang muak aja. Ini besar-besar kayak muak, itu tanda orang yang tak cinta dan tak kenal kepada Allah. Kapok lagi. Kita tak. Orang-orang yang cinta sama Allah, senang dia pengajian. Rame dia datang ke pengajian. Paling depan dia duduk pengajian, senang dia. Ini lah. Ceramah hari ini pun ngeri-ngeri. Nengok orang yang datang pakai jubah, imannya gini. Kalau pakai sarung, pakai kemeja, anak imusannya. Tapi saya ceramah hari ini tak lama-lama kan sempat ikan gabus, sempat lebih bagus saya. Betul kan mujahid yang bilang cair pulang. Canda banget. Ada alhamdulillah, ada pikirkanlah. Jadi begitu kan peristiwa Isra wal Mi'raj luar biasa. Kita salah satu amal ibadah yang paling mudah itu sholawat. Sholawat itu tak perlu berwudu, sholawat aja. Sholawat itu tak perlu menghadap kiblat, sholawat aja. Sholawat itu tak perlu ikhlas, sholawat aja. Keutamaan yang tiga tadi tetap dapat. Walaupun kita sholawat tak suci, walaupun kita sholawat tak menghadap kiblat, walaupun kita sholawat tak ikhlas, tetap dapat tiga keutamaan dari Allah. Man shalla alaihi sholatan, siapa yang sekali sholawat kepadaku, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan kasih dia 10 kebaikan. Quddat anhu asyara sayiat, ditutup di 10 dosa salah dan silapnya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat harkat derajat martabatnya 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Maka harus baik-baik kita sholawat. Senang kita melihat para ulama. Kemudian Isra Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, naik Nabi Muhammad dibawa sama malaikat Jibril sampai Rafrafil Ahdar. Malaikat Jibril mundur selangkah, tak lagi bersama Nabi Muhammad. Ketika sampai Sidratul Muntaha, langit ke-7, Jibril putar arah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, dari dunia tadi kau menemani aku sampai kemari. Kenapa sampai sini kau tinggalkan aku sendirian? Apa kata malaikat Jibril? Yang diundang sama Allah pun kau. Aku ni tak diundang sama Allah, maka aku tak bisa menunggu Sidratul Muntaha. Kalau aku tunggu Sidratul Muntaha, pingsan aku, hancur aku, kata malaikat Jibril. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Tak ada satu pun yang bisa menembus Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Allah. Ini banyak versi. Masih banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang bilang Isra wal Mi'raj ini hanya mimpi Nabi Muhammad saja, hanya halusinasi Nabi Muhammad saja. Ada juga yang bilang bahwasanya Isra wal Mi'raj ini yang naik itu cuma ruhnya Nabi Muhammad saja, sedangkan jasadnya tak naik. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib dan harus meyakini bahwa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang naik jasad dan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Allah, maka Nabi Muhammad dihadiahi 50 waktu salat. Sanggup tak kira-kira 50 waktu? Sanggup? Jangan kan 50 waktu, yang 5-nya aja pun semester genap sama semester ganjil aja ya. Idul ada aja ya. Tapi kalau 50 waktu itu dibawa Nabi Muhammad pulang ke dunia, tidak ada pengajian kita ini. Baru lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, dapat apa dari Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Aku dapat hadiah sholat 50. Apa kata Nabi Musa? Mintalah kekurangan sama Allah. Takkan sanggup umatku untuk mengerjakan 50 waktu lagi. Maka Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Ya Allah, kurangilah waktu sholat ini. Maka dikurangi Allah. Balik lagi jumpa sama Nabi Musa. Dibilang Nabi Musa pun takkan sanggup umatku itu. Minta balik lagi. Dikurangi lagi 5. Terus menerus dikurangi 5. Balik Nabi Muhammad 5. Tinggal sisa 5. Yang 5 waktu ini pun tetap disuruh Nabi Musa. Takkan sanggup umat-umatmu untuk mengerjakannya. Betul rupanya apa kata Nabi Musa. Mintalah kekurangan lagi sama Allah. Tapi Nabi Muhammad orang yang memang cerdas. Bahwasanya Nabi Muhammad itu berpikir dari awal dikurangi Allah 5 aja tadi. Ini tinggal sisa 5. Kalau balik lagi nanti jumpa Allah, pasti dikurangi 5 lagi. Gak ada hadiah yang bisa dibawa dari langit untuk pulang ke bumi. Maka apa kata Nabi Muhammad? Aku mohon ya Musa untuk berjumpa Allah lagi meminta kekurangan. Biarlah 5 ini kubawa sebagai hadiah untuk umat-umatku nanti dikerjakannya di bumi. Harus kita tahu apa? Dari sekian banyak rangkaian ibadah syariat dalam Islam ini, ada haji, itu perintahnya dapatnya di bumi. Ada umroh, itu perintahnya dapatnya di bumi. Ada zakat, ada puasa, itu perintahnya semua dapat di bumi. Cuma satu amalan saja yang perintahnya dapat dari langit, itulah perintah sholat. Maka sholat yang paling penting. Kata Imam Al-Ghazali, sholat yang nanti akan pertama kali dihisab. Baik sholatmu, maka ditengok amalan-amalan lain. Tapi kalau rusak sholatmu, maka amalan lain pun takkan dilihat, takkan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat kita jaga. Sholat kita jaga. Jangan lagi pulang-pulang. Apa sih alasan kita ini untuk meninggalkan sholat? Coba, liputan di sini. Apa kira-kira? Ada alasan kita untuk meninggalkan sholat? Mana? Apa alasan kita untuk meninggalkan sholat? Tidak ada. Karena tamak kita, karena rakus kita, itulah yang menyebabkan kita meninggalkan sholat. Maka hati-hati. Manusia ini kalau udah rakus, lupa kepada masalah akhirat gara-gara masalah dunia, apa Allah bilang? Ulaika kal an'am, sama dengan seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Makanya selama ini kita anggap ayam itu hina gara-gara tiap hari dia memakan bekas selimah nasi kita. Kalau kita rakus kepada dunia hingga lalai kepada akhirat, maka kita lebih hina daripada ayam. Anjing hinanya karena fitrah dari Allah. Anjing najisnya karena fitrah dari Allah. Kita ini manusia fitrahnya suci. Kita ini manusia fitrahnya mulia. Kita ini manusia fitrahnya agung. Tapi kadang kita sendiri yang membuat diri kita najis, bahkan lebih najis daripada anjing. Kita yang membuat diri kita hina, lebih hina daripada anjing. Karena statusnya kita ini mulia, agung dan suci. Tapi gara-gara tamak kepada dunia, kita bisa lebih hina daripada binatang yang tanpa najis. Maka dunia ini jangan kejar-kejar kali, kejar aja. Jangan kejar-kejar kali, kejar aja. Karena apa? Dunia ini kecil. Apa dalam satu riwayat dikatakan, ibarat kau berada di tengah lautan samudra, kau celupkan ujung jarimu ini, lihat tetesan yang menetes dari ujung jari tadi. Hadhihi dunia, itulah dunia. Cuma setetes. Tapi gara-gara setetes, kadang kita lupa lautan samudra. Dunia ini kecil. Dalam satu riwayat lagi dikatakan, dunia ini nisfu jinahin ba'udah, hanya separuh daripada sayap nyamuk. Tapi gara-gara separuh sayap nyamuk tadi, kita lupa lautan yang luas, kita lupa nikmat yang besar. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu. Maka sholat, jangan tinggal-tinggal lagi sholat. Gak ada alasan kita untuk gak sholat. Masih mabuk, sholat aja. Tapi jangan mabuk-mabuk sholat. Masih main judi, sholat aja. Cuma jangan lagi sholat main judi. Ini kan kadang banyak orang ketika di
Ini bapak 40 malam nggak sholat. Ngapain sholat nggak diterima? Inilah nak terpuk paling cocok memang. Maka walaupun masih mampu sholat, masih judi sholat, masih suka main togel sholat, karena sholat itulah yang bisa memberhentikan mabuk, sholat itulah yang bisa memberhentikan menjudi kita, sholat itulah yang bisa memberhentikan maksiat-maksiat yang selama ini kita kerjakan. Yang jelas Allah bilang, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan berarti siapa yang bilang nanti nunggu tobat baru sholat, sampai kapan pun nggak tobat sholat. Karena dari sholat kita bisa jadi orang baik. Maka jangan pernah menunggu jadi orang baik untuk berbuat baik. Buat baik aja dulu, walaupun kita belum jadi orang baik. Sholat aja dulu, walaupun masih ada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Itulah dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ketika Nabi Muhammad selesai sholat, ada satu sahabat yang datang kepada Rasul. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, ada satu umatku, ada satu sahabatku, sering dia sholat berjamaah denganmu, tapi sering juga dia maksiat kepada Allah. Apa kata Rasul? Para sahabat dikelilingi Rasul, mengira Rasul akan marah. Tapi apa kata Rasul? La ba'sa bihi, kata Rasul, tidak apa-apa. Dia sholat Rasul, tapi maksiat. Apa kata Rasul? La ba'sa bihi, tidak apa-apa, biarin aja. Suatu hari nanti sholat dia itulah yang akan meninggalkan maksiat-maksiat yang selama ini dia kerjakan. Suatu hari nanti gara-gara perbuatan taat dia itulah, maka maksiat-maksiat yang selama ini bisa dia tinggalkan. Berarti apa? Kalau ada orang ngaku mau tobat tapi dia nggak sholat, sampai kapan pun nggak tobat. Siapa yang masih menjudi tapi dia nggak sholat, sampai kapan pun takkan pernah berhenti menjudinya. Siapa yang masih mabuk tapi dia nggak sholat, sampai kapan pun takkan pernah berhenti dia mabuk. Sholat ini penting, jangan pernah ditinggalkan. Nggak ada susahnya sholat ibadah. Mana ada susahnya sholat ini? Apalagi sholat tadi kita 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka siapa yang tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh, itulah orang kaya yang nyata. Tak bisa kita berinfak dengan rumah, tapi dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh bisa kita berinfak dengan seperti itu. Maka sholat 2 rakaat sebelum subuh itu jangan tinggal lagi. Ini subuh hampir 5:30. Siapa yang tak sholat subuh hancur kali lagi. 5:30 ini subuh. Tak ada orang sholat subuh hancur. Gawat. 5:30 subuh pula dia pun tak bisa sholat subuh. Gawat. Maka kerjakan. Ini mau puasa, maka kita juga harus tahu tingkatan-tingkatan sholat itu. Tak selamanya yang banyak itu lebih baik daripada yang sedikit. Maka ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'abdin muslimin", siapa saja dari hamba-hamba yang muslim, yusalli lillahi ta'ala, mengerjakan salat karena Allah Ta'ala, kulla yaumin, tiap hari, tatawu'an, selain salat-salat wajib, illa banallahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan satu rumah nanti oleh Allah di surga. Salat apa tadi yang 12 rakaat tadi? Salat sunnah 12 rakaat, bebas kalau mau salat sunnah. Tapi kalau boleh kita golong-golongkan salat sunnah tadi yang terbaik, maka salat yang paling terbaik itu salat wajib. Di bawah salat wajib, salat apa? Rawatib, qobliyah, ba'diyah itu yang paling baik. Maka dalam satu riwayat ulama mengatakan bahwasanya ba'diyah isya itu lebih baik daripada sholat tarawih. Kadang kita yang salah adab ini. Kalau ba'diyah isya kita tinggalkan, tapi tarawih kita tinggalkan. Banyak begitu ya. Begitu selesai sholat isya, doa pun tidak deh. Palar katanya, sebat. Keluarnya merokok dia sebat. Sebatang 2 batang. Subhanallahil ma'bud. Baru sibuk dia masuk lagi ke dalam. Ba'diyah isya ditinggal, tarawih dikerjakan. Ini salah adab namanya. Salah adab, bukan berarti tak salah, baik juga yang dilakukan. Tapi kalau bisa begitu, yang terbaik dulu dikerjakan.
daripada sholat terawih. Tak selamanya yang banyak itu lebih baik daripada yang sedikit. Jadi tak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Mudah sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Bisa duduk? Berbaring. Tak bisa berbaring? Makan. Syarat mata. Tak bisa syarat mata. Jadi ini kata dokter-dokter itu, orang koma itu katanya dia cuma tak bisa bergerak dan membuka mata, tapi hatinya, otaknya itu masih terasa. Siapa yang cakap dari luar masih terdengar dia. Maka di Filipina itu ada orang koma nangis ya. Maka orang yang masih koma, mana tahu nanti bapak koma. Mana tahu nanti ya. Kalau memang betul lah itu terjadi, sadar kita di dalam hati, maka kerjakan sholat di dalam hati, Pak. Kita bayangkan aja gimana gerakan sholat, kerjakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Maka kalau itu sudah tak sadar lagi, tak bisa lagi sholat dalam hati, barulah salutkan. Maka ada satu pepatah kata, apa katanya? Kalau masih bisa sholat di belakang imam, maka sholatlah sebelum nanti kita disolatkan di depan. Tapi kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Jangan pernah kita. Tak ada sulitnya sholat. Ya, kita buatlah 5 waktu di 1 waktu 5 menit aja. Berarti 5 kali 5 baru 25 menit. Masa dari 24 jam Allah cuma minta 25 menit tak kita kasih? Parah itu ya kita. Dari 24 jam Allah minta cuma 25 menit. Parah itu. Terus lagi sholat Jumat. Sehari Allah kasih 24 jam. Seminggu Allah kasih 7 hari. Dari 7 hari itu Allah cuma minta 1 hari. Dari 1 hari itu Allah cuma minta beberapa jam aja supaya lebih awal datang untuk sholat Jumat. Tapi kita ini manusia masih banyak yang tamak dan rakus hingga datang sholat Jumatnya masih terlambat. Pak, pesan saya sholatnya jangan pernah ditinggalkan. Adalah Pak ya, capek. Ya, adalah kayak gitu aja lah Pak kira-kira. Maka yang penting sholat jangan pernah ditinggalkan. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan. Kan mudah. Dalam bepergian ada namanya sholat jamaah, ada namanya sholat qashar. Kita ini jadi manusia jangan sok paten. Sekarang ini banyak kali jamaah yang bertanya sama saya kemarin ketika saya bahas sholat jamaah dan qashar. Apa yang ditanya Ustaz? Ngapainlah kita ini lagi sholat jamaah dan qashar? Itu kan zaman Nabi dulu, masjidnya pakai unta. Sekarang kita ini ada mobil pribadi, masjid di mana-mana banyak. Berhenti aja apa rumahnya kita tiap masjid katanya. Kalau saya bercakap begini sama guru saya, tak kuncung saya Pak. Itu sedekah dari Allah katanya. Jangan kau sok paten katanya. Kalau kau pergi kemana-mana kosong sholat kau, jamak sholat kau. Jangan sok-sok berhenti. Kenapa? Itu sedekah dari Allah. Maka dalam perjalanan safar, orang-orang yang sholat di jamak dan kosong itu lebih tinggi pahalanya daripada dia sholat berhenti satu masjid, berhenti satu masjid, berhenti satu masjid. Jamak cuma menggabung sholat 4 rakaat 8. Qashar dipotong jadi 2 rakaat cuma 4. Kira-kira mana banyak pahalanya 8 sama 4? Hah? Kalau bicara logika pasti banyak yang 8 karena lebih banyak pelaksanaannya. Tapi kalau kita bahas hadisnya, kita bahas ayatnya, maka hukum jamak itu boleh, hukum qashar itu sunnah. Kira-kira yang boleh sama sunnah di mana tinggi derajatnya? Tinggilah yang sunnah. Maka 4 rakaat 8 dibanding 2 rakaat qashar. Maka lebih tinggi derajatnya 4 rakaat daripada yang 8 rakaat kita kerjakan. Maka ini harus paham. Islam itu selalu memudahkan kita, tak mempersulit-sulit kita. Tapi jangan pula kita mudah-mudahkan. Contoh salah satu, ada satu hadis dalam kitab tentang tuntunan sholat, apa katanya? Ibarat kita sholat ini gara-gara uzur, terbangun di akhir waktu sholat. Misal asar, kita tidur asar, tak belum mengerjakan asar, bangun udah hampir 6:30, masih ada waktu maghrib. Kalau sekarang ini kan, ketika kita sholat Allahu Akbar, baru 1 rakaat masuk aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
pasti ada yang senang, ada yang tak senang. Kita pun berbuat baik ini belum tentu orang semua senang. Ya kan? Kita pun mengaji begini belum tentu semua orang senang. Apa kata orang-orang yang tak ngaji itu? Allah percuma aja orang mengaji. Menggosip juga orang sana. Ya kan? Maka tak bisa kita berarti semua orang senang kepada kita. Minimal kita buat ajalah hati Allah. Allah senang kepada kita. Nah, barangkali ini dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Apabila